Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, teman-teman. Semoga semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, makin sehat dan makin sukses. Apa kabar, teman-teman? Ya, semoga keadaan kalian baik-baik saja. Terima kasih buat kalian yang tidak bosan-bosannya selalu menonton video pakar bola. Ya, semoga kalian terhibur, semoga kalian dapat insight, dan semoga kalian gembira ria. Karena gue bawa berita gembira hari ini. Ya, yang pertama gue pasti bakal bahas Barcelona. Bagaimana Barcelona baru saja melakukan press con, yaitu ada Hansi Flick dan Laporta. Yang seperti kita tahu kalau Laporta di beberapa kejadian belakangan Barcelona itu dia politisi banget, politik banget. Dia tidak mau memegang bola apabila Barcelona sedang tersudutkan, apabila Barcelona sedang terlihat jelek. Laporta selalu berusaha bahwa bukan saya lah yang salah gitu kan. Tapi dia press con bersamaan dengan Hansi Flick, yang dimana Hansi Flick mengutarakan pendapatnya tentang bagaimana dia berada di Barcelona dan pola latihan apa saja, siapakah saja pemain Barcelona yang akan menjadi starting line up atau menjadi pilihan pasti dari Hansi Flick. Gimana juga kabar Nico Williams dan Dani Olmo. Ini gue dapat info A1, jadi tonton terus sampai habis. Dan ini ada berita lagi, kabar gembira buat pecinta GOAT, Great All of Time, yaitu Lionel Messi, karena baru saja ESPN ya sebagai media sport juga tentunya baru saja merilis 25 pemain terbaik sepanjang masa, sepanjang histori sepak bola. Ada beberapa keputusan kontroversial, nanti gue bakal sebut 5-nya, dan menurut gue sangat-sangat kontroversial. Jadi buat fans Cristiano Ronaldo, ya kalau mau nonton videonya sampai habis nggak apa-apa banget ya buat fans Messi ini. Fakta-fakta gini yang bikin orang-orang Indonesia banyak yang tantrum. Nanti bakal gue paparkan fakta dan berita terupdate dari ESPN tentang 25 pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Kita beralih dulu ke press con dari Hansi Flick dan Laporta. Laporta mengatakan ada hal yang menyenangkan buat gua ya, bahwa Laporta dia mengatakan tentang Barcelona yang sekarang lagi berada di proses dari pemulihan ke pembangkitan. Tadinya dari sakit ke pulih, sekarang pulih ke kebangkitan. Mudah-mudahan aja ini bener. Mudah-mudahan aja ini berita yang baik buat kita, karena Laporta juga mengatakan bahwa kondisi Barcelona sekarang sangat baik dan kita pun juga bisa untuk membeli beberapa pemain bintang. Siapa pemain bintangnya nanti gue bahas. Laporta bilang seperti itu. Hansi Flick keberadaan di Barcelona sangat dihargai, sangat respect, dan sangat banyak penggemar Hansi Flick. Ternyata ada beberapa kesamaan antara Barcelona dan Hansi Flick. Dan ya kita juga sangat terhormat memiliki pelatih seperti Hansi Flick. Laporta juga menyinggung tentang Xavi. Dia bisa saja saat itu, ya Laporta bilang dia bisa saja menahan Xavi untuk stay. Tapi ini demi Barcelona dan dewan-dewan lainnya, sosio lainnya yang mempunyai keputusan juga. Jadi ini adalah keputusan bersama. Bukan hanya mementingkan 1-2 pemain, tapi mementingkan Barcelona. Bukan hanya mementingkan 1-2 pelatih, tapi juga mementingkan Barcelona. Lagi-lagi, ini adalah political yang dimainkan oleh Laporta. Jadi nggak masalah lah ya, maksud gua. Selagi dia bilang Barcelona sekarang proses pemulihan dan kebangkitan, ya udah gua aminin aja. Dan Barcelona bisa beli pemain bintang. Kita tunggu aja ya ucapan-ucapannya, karena janji-janji manisnya nih sama-sama kayak janji presiden-presiden di luar negeri. Luar negeri kan janji manis buat rakyat, tapi tidak terrealisasikan. Kita lihat akan seperti apa Barcelona di era sekarang, terutama di musim 2024-2025. Nah, Hansi Flick gimana nih coy? Karena dalam keadaan sekarang skuad Barcelona yang sangat gemuk, ada beberapa pemain yang harus dijual, dibuang atau di loan. Dan ada beberapa pemain yang balik lagi. Nah, masalahnya adalah dengan datangnya Hansi Flick, gue cukup senang. Yang pertama, dia berhasil membuang Sergi Roberto. Sorry kalau kata membuang,
terlalu kasar, gue bilang menyelamatkan Sergio Roberto. Kenapa menyelamatkan Sergio Roberto? Karena Sergio Roberto kalau main di level Eropa, di level Barcelona tentunya, ya La Liga pun, gue rasa Sergio Roberto tidak mampu untuk ngimbangin pace, ngimbangin endurance, ngimbangin kekuatan-kekuatan bukan cuma dari tim-tim La Liga, tapi apalagi di tim-tim Europa Champions League nanti. Gue nggak bisa, jadi bukan membuang. Sekali gue ingatkan, Hansi Flick datang bukan membuang Sergio Roberto, tapi Hansi Flick menyelamatkan Sergio Roberto karena dedikasi, apresiasi, tenaga sudah diberikan untuk Barcelona. Dan Sergio Roberto memang sudah sepantasnya keluar dari Barcelona, karena ketika ditanya bagaimana pendapat Hansi Flick tentang Sergio Roberto, Hansi Flick menjawab, saya tidak mengomentari pemain yang bukan bagian dari Barcelona. Kelas itu yang namanya tegas, nggak ada kong kali kong, nggak ada yang namanya dinasti politik. Ya, dan butuhan seorang Hansi Flick, butuh seorang dari Jerman dulu yang punya keberanian, yang punya decision making yang tegas dan lugas untuk menyelamatkan Sergio Roberto. Ada fansnya Sergio Roberto di sini. Ya, jadi terima kasih Hansi Flick, langkah pertama ya, good move untuk langkah pertama dari Anda di kursi kepelatihan Barcelona. Lalu bagaimana dengan La Masia? Hansi Flick sangat senang dengan La Masia, filosofi yang sama, dan Hansi Flick dan Laporta juga sepakat bahwa kita akan memainkan permainan yang indah, 4-2-3-1, 4-3-3 itu nggak masalah buat saya. Pemain-pemain yang ada juga sudah cukup baik buat Hansi Flick. Jadi yang bikin gua seneng adalah kalimat ini. Kita akan bermain di setiap laga menang, dan menangnya meyakinkan. Menang dengan cara menang yang meyakinkan. Udah selevel di atas cuma menang doang, ya. Gue nggak tahu dia berani ngomong gitu. Pressure-nya lu nggak ngelihat Barcelona sebelumnya rusaknya kayak apa, lu nggak ngelihat Barcelona tersyoknya kayak apa. Di saat orang-orang butuh nafas baru, butuh pelatih baru, butuh aura baru, mungkin datanglah seorang Hansi Flick memikul beban Barcelona yang sedang rapuh menuju ke era pemulihan, menuju ke era pembangkitan. Semua orang tertuju mata kepada Hansi Flick. Semua produk-produk La Masia, semua pecinta Barcelona berpegang teguh kepada Hansi Flick. Dia bisa mengutarakan hal itu, gokil menurut gua. Barcelona akan menang, dan menangnya meyakinkan. Terlepas dari hasilnya, nanti ada yang kalah, ada yang imbang, gue bodo amat, serius. Yang penting dia udah berani melontarkan kata itu. Sebagai laki-laki gue yakin, apalagi pria asal Jerman ini yang mempunyai kedisiplinan yang sangat luar biasa, tingkat kedisiplinan yang tinggi, dan berani, legas, dan tangkas. Langkah kedua yang sangat baik untuk seorang Hansi Flick. Lalu bagaimana tentang pemain-pemain yang masih ada di Barcelona? Seperti Clement Lenglet, seperti Julian Araujo, balik lagi ya. Seperti Pablo Torre belum, seperti Ansu Fati. Ketika Hansi Flick ditanya, apakah Anda lebih membutuhkan bek, gelandang tengah, atau penyerang sayap kiri? Hansi Flick menjawab, dia tidak bermain di pertanyaan itu, tapi dia menjawab, kita juga butuh wing kanan. Padahal di situ ada Yamal, dan gue seneng lagi-lagi Hansi Flick secara public speaking, Hansi Flick secara media training, dia bisa mengatasi pertanyaan-pertanyaan, dan dia bisa tidak menyinggung siapapun. Gue yakin di situ ada Ansu Fati yang, ya kita butuh sayap kiri. Ansu Fati pasti kesinggung, ya karena memang nggak ada di situ. Tapi Lamine Yamal baru mendapatkan pemain muda terbaik. Dia bilang kita juga butuh sayap kanan. Dia mengatakan bahwa Barcelona ya membutuhkan apapun yang terbaik buat Barcelona. Itu Hansi Flick. Lagi, ya gue nggak mau terlalu memuji Hansi Flick. Bagaimana Hansi Flick tentang Ansu Fati? Katanya. Hansi Flick menjawab, Ansu Fati pemain yang hebat, Ansu Fati pemain yang bagus. Itu gue sepakat. Tapi masalahnya Ansu Fati kakinya patah. Ansu Fati kakinya patah. Ya, Ansu Fati kakinya Ansu Fati kakinya patah. Setelah patah Ansu Fati, dia tidak bisa berkreasi lagi. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia seorang pemain yang bagus. Bahkan baru saja ya di hari ini, 1 hari yang lalu, dan mungkin di Barcelona masih hari yang sama, Ansu Fati dikabarkan mengalami cedera. Ya, jadi gua nggak tahu apa peran Ansu Fati nanti, tapi kalau dibilang
Ansu Fati bakal dikeluarin. Belum ada angin-angin mau dikeluarin. Tolong dong, masa harus ngundang orang Jerman lagi untuk mengeluarkan si Ansu Fati nih. Ya, jadi Hansi Flick, tolong matanya terutama dibuka sedikit. Lihatlah Ansu Fati beberapa match di Barcelona. Lihatlah kebugaran Ansu Fati. Kita menghargai La Masia, kita menghargai orang-orang Barcelona. Namun kalau kerjanya hanya menyusahkan Barcelona, ingat bahwa klub tidak ada yang lebih besar dari klub. Itu aja Ansu Fati. Bagaimana dengan De Jong? De Jong pemain yang bagus. Ketika dia sudah tampil 100% dalam kondisi yang fit, dia akan mampu bersaing dengan tim-tim level dunia. Dia mampu bersaing dengan level dunia intinya. Ya itu gue sepakat. Cuma gajinya dong, tolong. Masa Mbappe masih tinggian De Jong? Di atas Mbappe masih ada gaji Lewandowski. Lewandowski biarpun tua, pencapaiannya udah banyak. Dia pernah menjadi FIFA Best Player, dia pernah menjadi top score, dia pernah hat-trick dalam 3 tim yang berbeda di Liga Champions. De Jong, dia pernah ke rumah sakit bareng Dembele, dia pernah ke rumah sakit bareng Ansu Fati, dia pernah ngegibah bareng Ricky Puig. Apa De Jong di Barcelona? Jadi perlu dipertimbangkan lagi masalah gaji De Jong, perlu dipertimbangkan lagi masalah gaji Lewandowski. Karena kalau dari transfer market, dari harga pasar biasa pun juga memang harusnya Kylian Mbappe gajinya lebih dari kalian dong tuh, terutama Frenkie De Jong yang ditendang sama Valverde terus patah. Ya. Nggak apa-apa gaji segitu, tapi kasih lihat dulu kemampuan etos kerja, kemampuan kontribusi buat tim, kemampuan mengembangkan permainan ini. Jangankan buat tim, buat diri sendiri aja rapuh. Ya. Hansi Flick, dia mengatakan, saya sangat dihargai di sini, saya juga sangat menghargai Barcelona. Sebelum saya datang, bahkan sebelum saya menerima surat resmi penawaran pengajuan saya sebagai pelatih Barcelona, saya sudah bahagia. Wah, ini manis juga mulutnya nih, Jerman satu ini nih. Dia bilang bahwa sebelum ada panggilan resmi dari Barcelona tentang kontrak dan lain-lain, saya itu sangat senang dikabarkan, dibursakan untuk menjadi pelatih Barcelona, di mana ya Barcelona salah satu klub terbaik, dan ya happy lah, sambutan yang luar biasa dari pemain, dan dia senang punya La Masia, banyak pemain-pemain bagus di situ ternyata, tidak seperti bahkan di luar dugaan, beberapa pemain La Masia yang bagus banget menurut Hansi Flick juga ada di situ. Jadi Hansi Flick sangat senang. Yang gue senang adalah dia kerja dengan profesional, dia juga bisa bekerja dengan hati. Kalau udah disatuin kayak gitu, ketemu skuad yang bagus, udah deh, dapat Barcelona apa aja dapat tahun depan. Tahun depan sih. Ya itu sementara yang saya bisa ceritakan untuk Barcelona, teman-teman ya. Tapi ini ada berita yang menarik khususnya buat fans Lionel Messi, untuk fans Great of All Time. Salah, buat ini bahwa ESPN baru saja merilis 25 pemain bola atau pesepak bola terbaik sepanjang masa. Kita bacakan mungkin dari 25, lu juga bisa mungkin buka situs dari ESPN. Dan 25-nya nggak kebaca. Langsung aja di 25 pemain terbaik menurut ESPN. Ini terbaik abad 21, salah. Di 24, di ke-24 ada Luis Suarez. Di 23 ada Patrick Vieira. 22 ada Wayne Rooney. 21 ada Andrea Pirlo. 20 ada Neymar. 19 ada Kakak. 18 ada Robert Lewandowski. 17 ada Sergio Busquets. Siap-siap ya. 16 ada Karim Benzema. 15 ada Charles Puyol. 14 ada Sergio Ramos. 13 ada Toni Kroos. 12 Kevin De Bruyne. 11 ada Zlatan Ibrahimovic. 10 ada Ronaldinho. Waduh. 9 ada Ronaldo Nazario. 9 ada Ronaldo Nazario. 8 ada Xavi Hernandez. Xavi. 8. Ketujuh ada Andres Iniesta. Keenam ada Kylian Mbappe. Kelima ada Luka Modric. Keempat ada Zinedine Zidane. Ketiga ada Thierry Henry. Kedua ada Cristiano Ronaldo. Dan nomor 1
tidak lain tidak bukan great of all time, Lionel Messi. Ini fakta-fakta yang bikin orang-orang tantrum nih. Ini suka bikin, jangan terlalu sering lah memberikan kebenaran, ya nanti tantrum. Oke, kalau kalian belum mau ngebuka situs dari siapa? ESPN, gue kasih lihat aja nih. Ini postingan ESPN, ya, 21 century, player of ya 21 century. Ini ada 5 nama. 5, Modric, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi. Sorry to say, gue harus mengatakan bahwa ini salah. Ini penilaian yang sangat buruk. Ini penilaian yang keliru. Ya, ada yang keliru di sini, saudara-saudara. Ya, ada yang keliru di sini. Dari 5 udah banyak yang keliru. Harusnya, ya. Nomor 2-nya adalah Zinedine Zidane dong. Nomor 3 tetap dari Henry. Di bawahnya Ronaldo Nazario. Bawahnya lagi Ronaldinho. Itu baru benar. Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih yang udah nonton, like dan komen dan subscribe channel YouTube Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Sampai ketemu di pertandingan-pertandingan yang sangat menarik dan live reaction di My Super Soccer, di YouTube My Super Soccer.